Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa frustasi karena aplikasi yang kamu buat jalannya mulus di laptop kamu, tapi malah error terus balas jalan di server? Atau bingung kenapa program yang tadinya lancar, tiba-tiba berantakan saat dipindahin cloud? Tapi tenang aja, sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan klasik beberapa developer pernah mengalaminya. Biasanya masalah ini muncul karena perbedaan sistem operasi dan lingkungan kerja antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, maka dari itu, bayangin aja nih, kalau misalnya kamu punya satu cara yang bisa bikin aplikasi kamu tetap jalan dengan cara yang sama, mau baik itu di laptop maupun di cloud, tanpa harus ribet-ribet setting ulang. Maka di sini hadirlah Docker sebagai solusi cerdas lewat teknologi yang disebut kontainerisasi. Tapi sebenarnya apa itu kontainer dan kenapa sih teknologi ini bisa bikin hidup developer jadi lebih simpel, efisien, dan fleksibel? Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelum kita mengenal Docker lebih dalam. Pertama, perkenalkan aku di sini Elizabeth Sonia Kesanti Marpaung dengan kedua rekanku yaitu Natalie Astia Wijaya, terus ada Felicia Angelin Wijaya sebagai anggota tim dari PL kali ini. Lalu selanjutnya kita akan mengenal apa sih apa sih aplikasi Docker ini. Jadi gini, dulu sebelum adanya Docker, banyak banget developer mengandalkan virtual mesin untuk menyamakan lingkungan antara developer dan produk. Tapi VM itu punya banyak banget kekurangan. Yang pertama, berat, proses booting lambat, boros resource, dan biasanya satu aplikasi butuh satu VM. Kebayangkan ribetnya kalau mau jalanin banyak aplikasi sekaligus? Dari situlah muncul kebutuhan akan solusi yang lebih ringan, cepat, dan fleksibel. Di tahun 2013, yaitu Docker. Docker hadir sebagai jawaban dari masalah tersebut dengan fitur kontainerisasi. Jadi, sebenarnya apa sih konsep kontainerisasi itu? Jadi, kamu bisa bayangin, kamu kirim barang dari satu kota ke kota yang lain. Barang ini bisa berupa baju, elektronik, makanan, ataupun apapun itu. Nah, biar aman dan gak ribet, barang-barang ini dikemas dulu ke dalam satu kotak atau kontainer sebelum dikirim. Kontainer ini juga punya standar ukuran dan bentuk, jadi bisa diangkut dengan truk, kapal, ataupun pesawat tanpa perlu bongkar pasang muatan. Isinya setiap kali pindah kendaraan. Nah, konsep yang sama dipakai juga di dunia teknologi melalui kontainerisasi. Jadi, sebenarnya simple Docker itu apa sih? Jadi, Docker adalah platform terbuka yang digunakan untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan dengan memanfaatkan teknologi kontainerisasi. Docker juga membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam kontainer yang ringan dan terisolisasi. Hal ini memungkinkan aplikasi ini berjalan dengan cara yang sama, baik itu di komputer, pengembangan, server, maupun cloud, tanpa terganggu perbedaan sistem ataupun konfigurasi. Hasilnya, proses pengiriman software akan lebih cepat, efisien, dan andal. Oke, kita lanjut ke kelebihan Docker. Pertama, portabilitas tinggi. Jadi, Docker itu bikin aplikasi kamu jalan di mana aja tanpa ribet. Docker membuat aplikasi kamu bisa jalan di berbagai macam platform, baik itu di laptop, server, maupun cloud, tanpa perlu konfigurasi ulang, karena semua kebutuhan aplikasi udah dibungkus di dalam satu kontainer. Kedua, ringan dan cepat. Nggak kayak virtual machine yang berat, Docker itu ringan banget. Kontainer menggunakan kernel atau inti dari sistem operasi yang sama dengan komputer induknya atau host, sehingga jauh lebih ringan dibandingkan virtual machine. Karena tidak perlu membuat sistem operasi penuh, proses menyalakan ataupun mematikan kontainer bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Ketiga, konsistensi lingkungan. Nggak ada lagi yang namanya, loh di laptop aku tuh jalan, tapi kok di laptop kamu nggak jalan? Karena Docker menjamin bahwa lingkungan development, testing, dan production akan selalu sama, jadi aplikasi yang jalan di laptopmu dijamin jalan di server orang. Keempat, skalabilitas mudah. Mau jalanin satu atau 1000 kontainer, gampang. Karena Docker cocok banget dipakai bareng Kubernetes buat jalanin banyak aplikasi sekaligus. Pas banget buat sistem modern seperti microservice, karena semua bisa diatur otomatis lebih rapih dan gampang dijalankan. Kelima, efisiensi dalam continuous integral atau continuous deploy, CI ataupun CD, itu tuh terintegrasi dengan pipeline, seperti GitLab C, Jenkins, GitHub Action, jadi bikin proses software delivery-nya jadi lebih cepat, otomatis, dan minim error. Lalu selanjutnya kekurangan Docker. Oke, pertama, kurang cocok untuk aplikasi yang punya GUI. Docker paling cocok buat aplikasi dijalankan lewat command line, tanpa tampilan visual seperti program backend,
seperti program backend. Kalau aplikasimu butuh grafis seperti aplikasi desktop ataupun butuh sistem operasi penuh, lebih baik menggunakan virtual machine karena lebih mendukung. Lalu, selanjutnya adalah keamanan butuh perhatian khusus. Docker membuat beberapa aplikasi di jalan barengan dalam satu sistem, tapi karena mereka memiliki satu kernel, jadi kalau misalnya satu aplikasi kena serang, bisa saja aplikasi lain bisa berdampak ke seluruh sistemnya. Jadi pengamanan harus benar-benar diperhatikan, terutama kalau digunakan di lingkungan produksi. Lalu selanjutnya adalah belajar agak sulit di awal. Buat kamu yang baru mulai Docker, bisa terasa sangat rumit karena ada banyak banget istilah di dalam Docker. Pertama seperti image, container, volume, network, dan lain-lainnya. Maka dari itu, butuh waktu untuk memahami cara kerja dan hubungan satu sama lain, tapi setelah kamu memahaminya, akan terasa lebih mudah. Lalu, selanjutnya kurang cocok untuk tugas berat. Docker bagus untuk aplikasi ringan hingga menengah, tapi kalau kamu aplikasi kamu berat atau butuh akses langsung ke hardware seperti GPU, misalnya untuk membuat AI, performa Docker bisa kalah dibandingkan menjalankan langsung dengan komputer atau bahkan VM. Lalu selanjutnya, dan yang terakhir, data bisa hilang kalau nggak diatur dengan benar. Data yang ada di dalam kontainer, Docker sifatnya sementara. Kalau kontainernya dihapus, datanya juga ikutan hilang. Jadi kalau kamu menyimpan data penting, harus diatur supaya datanya disimpan di luar kontainer, misal pakai volume ataupun bitmount. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, ini untuk manfaat Docker ada 4. Yang pertama itu cost saving. Kontainer Docker menggunakan jauh lebih sedikit memori dibandingkan mesin virtual. Jadi harganya juga mengikuti lebih murah. Kemudian multi-cloud, hampir semua penyedia layanan cloud utama mendukung Docker, sehingga mudah untuk beralih antar lingkungan. Ada pula pembagian sumber daya yang fleksibel. Lalu ada pula pipelines. Docker memungkinkan standarisasi siklus pengembangan dan rilis. Ini berfungsi sebagai bentuk manajemen perubahan untuk aplikasi dan mendukung CI/CD. Nah, ini untuk fitur utama dari Docker, yang pertama ada containerization, menjalankan aplikasi dalam kontainer tanpa overhead VM penuh. Kontainer ini memungkinkan aplikasi berjalan secara efisien dengan instalasi yang lebih ringan dibandingkan virtual machine, cocok untuk lingkungan yang memerlukan performa tinggi. Dengan cross platform, aplikasi ini bisa dijalankan di berbagai OS, contohnya Windows, Linux, dan macOS. Lalu ada Docker Hub, sebuah platform yang menyediakan ribuan image aplikasi siap pakai. Pengembang dapat mengunduh image ini untuk mengatur dan menjalankan berbagai aplikasi dengan mudah, mempercepat proses pengembangan. Lalu ada scalability. Ini tuh berarti bisa ditingkatkan kapasitasnya. Jadi mudah digunakan untuk aplikasi yang berbasis microservices dan cloud. Jadi memungkinkan aplikasi buat menyesuaikan diri dengan beban kerja yang selalu berubah-ubah. Lanjut, ini ada workflow dan komponen dari Docker. Pertama itu ada yang di bagian sini, dan sini itu images, hasil build berupa static image yang belum berjalan, jadi lebih seperti blueprint. Berfungsi sebagai template untuk kontainer yang berisi code runtime dan library-nya. Ini untuk kontainernya menjalankan image sebagai kontainer di sistem, berfungsi sebagai lingkungan eksekusi aplikasi. Lalu ada Docker file di bagian sini, file konfigurasi yang berisi instruksi bagaimana membangun image. Docker file adalah template yang read-only yang digunakan untuk membuat kontainer, dapat berubah Python dan Redis. Lalu yang terakhir ada registry atau hub. Di sini itu tempat menaruh berbagai static image seperti Docker Hub. Jadi workflow-nya gimana? Pertama itu dimulai dari bagian sini di Docker file. Dia menentukan perintah untuk membangun image. Lalu container engine mengubah Docker file menjadi image statis seperti ini. Lalu di push di bagian sini, uh, image-nya diunggah ke registry atau hub, lalu di pull di bagian container engine ini. Dari container engine itu terus container engine menjalankan image menjadi kontainer yang menjalankan aplikasi di bagian sini. Lanjut ada arsitektur Docker. Pertama ini kita bisa lihat dari keseluruhan, yaitu menggunakan arsitektur client server. Pertama ada client, Docker host, dan registry. Nah, pertama di bagian client itu interface untuk pengguna berinteraksi dengan Docker. Client dapat berinteraksi dengan command Docker run, Docker build, dan Docker pull. Docker build ini, Docker run ini digunakan untuk menjalankan kontainer dari sebuah image. Docker build untuk membangun image, dan Docker pull digunakan untuk mengunduh image dari registry atau Docker Hub. Setelah ini perintahnya jadi, nanti dia akan dikirim ke bagian Docker host, yaitu Docker daemon. Dan itu proses yang bekerja di Docker host di latar belakang. Mulai dari menjalankan kontainer, mengelola jaringan, membangun image, dan berkomunikasi.
Jadi dokter Diamond itu seperti inti dari dokter host ini. Dokter host itu menyediakan lingkungannya, tapi dokter Diamond itu otaknya. Dalam pembangunan image, dokter Diamond melakukan pembangunan dengan dokter build berdasarkan dokter Pak. Nah, salah seperti ini. Nah, di bagian ini sekarang ada bagian registry. Ini itu tempat di mana gambar-gambar image-image-nya disimpan di bagian sini. Nanti bisa di uh, ini bisa di ke sini itu karena perintah push. Lalu bisa diambil lagi oleh klien dengan Docker pull. Nah, di sini itu ada fitur-fitur yang bisa ditambahkan juga. Di sini ada extensions dan plugin. Nah, pertama untuk instalasi Docker, kita bisa membuka langsung website resmi Docker seperti berikut ini. Nah, di sini kita bisa memulai untuk menggunakan Docker dengan download, bisa untuk Apple, Linux, atau juga buat Windows. Dan di sini kami menggunakan untuk Windows. Di sini bisa langsung di-download dan di sini bisa kita lihat progresnya. Dan berikutnya ini kalau sudah bisa di-download, kita bisa tinggal buka dan langsung accept aja untuk Docker Subscription Service Agreement-nya. Lalu kita dialihkan ke layar ini untuk login dengan email biasa, Google, ataupun akun Docker. Nah, di website ini kita bisa login dengan akunnya tadi, dan akan ada tampilan sebagai berikut yang menunjukkan kita sudah mau selesai dalam pembuatan akun Docker. Dan di sini bisa kita proceed saja ke aplikasinya kembali. Nah, di sini akan ditampilkan dua pertanyaan survei yang mengenai role apa yang dilakukan sama untuk apa digunakan Docker ini. Dan di sini kita pilih saja untuk learning atau teaching. Nah, berikutnya Docker langsung bisa digunakan. Oke, jadi setelah melakukan instalasi, kita akan masuk ke akun ya. Ini boleh sign up atau sign in. Ini saya udah sign in dengan akun personal saya. Nah, jadi pertama, kita akan membuat aplikasinya sendiri. Nah, biar cepat, ini saya udah buat aplikasinya. Nah, sini. Dan ini saya menggunakan GitHub Action supaya gratis. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita pipeline ya dari app kita ini ke Docker melalui GitHub. Jadi GitHub ini berlaku sebagai pipeline-nya. Oke, jadi di sini udah saya setting untuk GitHub Action-nya. Lalu ini aplikasinya sendiri, dia akan print nanti Hello World. Lalu di sini untuk ngecek apakah dia benar print Hello World. Nah, di sini yang penting, ini Docker file. Jadi ini sebagai quote-unquote guidebook ya. Untuk Dockernya tahu dia harus download image itu di mana. Jadi kita pakai Python 3.8, node copy. Terus ini yang penting, ini install requirements.txt, di mana kita meletakkan semua requirements kita itu di requirements.txt. Nah, di sini kita pakai Flask. Jadi di sini saya masukkan Flask. Oke, ini udah saya buat untuk GitHub repositorinya, tapi belum di-connect, jadi kita jalankan aja. Oke. Kita copy. Nah, sekarang harusnya udah masuk code-nya. Nah, di sini kita bisa lihat GitHub Action. Nah, ini dia sedang loadingnya. Nah, di sini perlu kita lihat kalau GitHub Action ini kita membutuhkan Docker username sama Docker password. Nah, karena belum saya setting, harusnya error. Nah, betul, ada error. Oke, jadi di sini ada sebuah fitur Docker yang akan sangat membantu. Di sini, secret action. Nah, kita bisa add Docker username sama Docker password di sini. Nah, Docker username saya selesai aja. Lalu Docker passwordnya kita nggak perlu pakai password kita sendiri. Nah, di sini Docker itu punya fitur yaitu personal access token. Nah, kita bisa akses dari sini. Nah, kita bisa ke personal access token. Ini saya hapus dulu sebentar karena udah pernah dibuat. Kita generate token dulu, kita token ya.
Nah, kita right klik. Nah, langsung keluar tokennya di sini. Nah, tokennya ini bisa kita masukin ke sini. Secret. Nah, oke. Sekarang kita coba push lagi karena dia akan jalankan setiap push sama ada pull request. Oke, jadi kita ubah dulu deh sedikit. Ini jadi ada tanda serunya. Oke, kita set dulu. Kita jalankan lagi. Sekarang harusnya ada commit 1. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi yang dilakukan di sini itu sebenarnya dia lagi building image nanti di Docker. Nah, sekarang udah selesai, kita bisa lihat Docker, kita lihat Docker Hub repository. Nah, udah muncul ya yang tadi. Ini kita bisa pull. Ini kita jadinya kita cut dulu ya supaya nggak terlalu lama. Oke, setelah selesai di pull, ini bisa langsung di run aja. Ini portnya 5000. Nah, sekarang kita bisa buka dan sesuai dengan yang di tab ya. Hello world, tanda seru. Oke, sekian dari tutorialnya. Terima kasih.